Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Taufan di Gobas 1 Channel. Oke guys, hari ini ya saya akan membahas sebuah multimeter digital. Ya, jadi ini adalah senjatanya para teknisi. Jadi kalau nggak ada ini ya guys, ya tentu saja kita nggak akan bisa mengukur sebuah komponen elektronik ya. Dan ya, saya akan membandingkan dengan sebuah multimeter yang biasa. Jadi ini yang harganya sekitar Rp40.000 ya. Dan yang ini ya, yang saya pegang ini adalah merek Sanit ya. Ini Sanit SNT 18A. Jadi ini harganya Rp200.000 dan kita akan unboxing. Oke? Oke, sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan notifikasi juga di-share ya guys. Oke teman-teman, di sini adalah digital multimeter merek Sanit SNT 18A. Harganya Rp250.000, itu yang paling mahal ya. Jadi di sini saya akan unboxing dulu ya, multimeter yang seperti ini. Nah, jadi pertama kita buka, kita akan melihat ya sebuah body ya. Jadi bodinya ini lumayan besar, sekitar 1 jengkal ya. Dan di sini saya akan memberikan keterangan tentang fungsi-fungsinya. Dan di sebelah kiri ini adalah tombol power, ini adalah hold. Di sini kalau kita mengukur sebuah komponen elektronik ya, terus kita akan mengingatnya, kita tekan tombol hold. Jadi di sini angkanya tidak akan berubah. Dan di sini ada yang namanya lampu LED, dan ini adalah pengukuran transistor. Ada buzzer atau suara ya. Dan di sini apa aja yang bisa kita ukur guys ya. Di sini yang pertama adalah di sini saya akan urut dari sini. Itu adalah arus bolak-balik atau AC ya. Jadi ini tegangan AC ya, antara 700, 222 dan 200 ya. 200 M. Kemudian di sini ada tanda putus-putus, ini adalah arus DC atau arus searah. Jadi ini arus DC, ini arus dari baterai, arus dari aki ya. Pokoknya arus satu arah. Ini adalah voltasenya guys. Kemudian ada HFE untuk pengukuran transistor, dan ada ohm ya, pengukuran hambatan ya, mulai dari skala yang terkecil sampai 200 kilo ohm ya, 2 kilo ohm dan 200. Kemudian ini ada pengukuran dioda ya, ada audibles ya. Kemudian ini adalah ampere ya, ampere untuk DC arus searah. Kemudian di sini ada ampere untuk arus bolak-balik ya. Dan ini adalah pengukuran elko atau pengukuran kapasitor ya. Sesuai dengan ukuran paling kecil ada 20 nanofarad sampai 200 mikrofarad. Oke guys ya, sampai di sini ini saya rasa cukup lengkap ya. Jadi nggak semua multimeter ini mempunyai pengukuran kapasitor dan juga ampere ya. Contohnya seperti ini yang harga murah. Ini perbandingannya adalah seperti ini guys ya. Ini yang harga Rp40.000 ini ya, 40 sampai 50 ini ya, mempunyai kelemahan ya guys ya. Kelemahannya adalah dia tidak mempunyai pengukuran arus ataupun kapasitor ya. Jadi kita nggak akan bisa ngecek elko ataupun kapasitor. Dan yang kedua, dia sering trouble ya. Saya pakai ini sering trouble di sini ya, kadang nggak akurat, dan biasanya ininya adalah sering copot ya guys ya. Ini gampang putus, sudah 3 kali saya ganti yang ini, dan sering bermasalah dengan ininya ya, yang sering copot ya, seperti itu. Jadi kalau Anda mau beli ini ya, ini saya rasa dipakai untuk sekali-sekali ya. Jadi kalau sering-sering dipakai, ini sepertinya tidak rekomendasi banget menurut saya. Nah, kalau ini ya, kita akan dapatkan sebuah tas ya, ada tasnya. Jadi kalau kita mau
ada panggilan ya, kita tinggal masukkan ke dalam tas saja, dan sudah dilengkapi dengan baterai kotak 9 volt ya. Dan di sini ada buku petunjuknya. Jadi ini kita tinggal ya baca ini kalau kurang paham ya. Di sini ada pemahamannya. Kemudian nah, ini adalah portnya ya. Jadi di sini ada tutupnya. Dan di sini lumayan runcing ya. Jadi lumayan runcing ya. Saya suka yang lancip soalnya buat ya untuk menerobos kabel-kabel itu enaknya. Dan di sini ya bahannya lumayan kuat dan lumayan bagus, kokoh ya. Terlihat sangat kuat. Dan di ujungnya ini juga ya seperti ini guys ya, terlihat lebih bagus daripada yang biasa. Kalau yang biasa ya cuman seperti ini ya, nggak ada pelindungnya di sini, dan ujungnya juga biasa seperti ini. Ini yang biasanya sering copot di pangkalnya ini guys. Nah, sekarang kita akan menguji sebuah multimeter yang baru ini, yang Sanit ini guys ya. Cara pemakaiannya seperti apa saya akan paparkan dulu. Tapi sebelumnya guys, saya akan skip dulu videonya karena saya akan memasang baterainya dulu. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Di bagian belakang ini ada tempat baterai, dan di sini bisa diberdirikan seperti ini guys ya. Nah, jadi bisa diberdirikan seperti ini, dan di sini tertulis overload protection design ya, berarti ini ada yang namanya fuse ya, biasanya ada fuse pengaman. Jadi kalau ada overload dia pasti akan putus screen-nya, dan kita ganti screen pasti dia akan normal kembali. Dan ada self recovery protection protector fuse ya. Oke, langsung saja ya. Apa saja yang bisa diukur dengan sebuah Sanit ini ya guys ya. Yang pertama adalah tentunya kita akan mengukur yang paling mudah, yang biasanya buat pemula ya. Bagi Anda pemula biasanya pengen tahu sebuah kabel itu putus atau enggaknya, bisa langsung ke pengukuran standar arus atau dioda ya. Di sini lambangnya adalah seperti ini ya. Kita akan memulai pengukuran jalur putus atau enggaknya dengan sebuah lambang dioda, oke. Dan jarumnya adalah yang hitam ya di negatif com, dan yang merah di V atau ohm, foto. Kita lepas dulu tutup pengamannya, dan kita coba dulu seperti ini. Nah, dia ada buzzer atau bunyi ya. Jadi kalau tersambung dia akan berbunyi guys. Kita lakukan dengan ini. Jadi kalau kita mengetahui ini rusak atau enggaknya ya, bisa dari multimeter ini atau avometer. Kita pencet tanda O berarti mati ya. Ya, jadi di sini mati. Ini terserah bolak-balik nggak masalah ya. Kita pencet tanda 1 ya, berarti ini nyala. Nah, ini berarti masih normal ya. Nah, ini mati ya, berarti ini masih terhubung atau dalam artian ini masih normal, oke. Kemudian kita akan mengukur yang biasa untuk rumah tangga ya, yaitu tegangan ya. Jadi kita akan mengukur tegangan arus DC dulu. Tegangan arus DC kita putar knob ke arah volt DC. Jadi jangan keliru ya, kalau ini adalah ampere DC dan ini adalah volt DC. Dan kita akan mengukur sebuah baterai. Baterai ini voltasenya tertulis di sini adalah 1,5 ya. Jadi di sini kita akan ke 2. Yang tertulis di sini ada 2 ya.
Jadi itu skalanya adalah 2 karena dia di sini 1 nggak ada dan 1,5 nggak ada, adanya 2 ya. Jadi kita putar ke arah 2 dan tinggal kita tempelkan yang negatif di negatif bawah ya, dan yang positif di positif, yang merah di positif maksud saya. Nah, seperti ini. Nah, di situ terukur tegangannya adalah 1,2 ya. Berarti ini skalanya masih normal karena biasanya kalau sudah di bawah 1 itu berarti sudah nggak bisa dipakai ya. Jadi baterai ini tegangannya masih normal ya. Seperti itu cara mengukurnya guys. Ya, sama dengan yang ini tertulis adalah 9 volt dan cara pengecekannya adalah yang ini negatif, berarti yang hitam ya negatif, dan yang merah adalah di positif. Dan kita lihat di LCD-nya apakah dia, oh iya maaf ya, ini skalanya kita ubah dulu karena dia adalah 9 volt, jadi ini skalanya kita rubah ke 20 karena nggak ada ya 9 atau 10 nggak ada, jadi kita langsung ke 20 dan baru kita melakukan uji pengukuran. Nah, jadi dia masih 8,42. Jadi di sini sudah mulai turun dan ini ya sekiranya baterai ini sudah bekas ya. Jadi performanya udah mulai menurun, tapi ini masih bisa dipakai karena dia turunnya nggak terlalu jauh. Jadi itu maksudnya ya. Seperti itu. Nah, jadi untuk pengukuran selanjutnya adalah kita mengukur tegangan dari sebuah arus listrik bolak-balik atau AC ya. Di sini caranya adalah kita putar ya voltase atau tegangan dari arus bolak-balik. Untuk rumah biasanya itu 220. Jadi di sini kita putar ke arah 700 voltasenya, dan untuk pengukurannya terserah ya, yang mau merah di mana, yang hitam di mana terserah, yang penting jacknya ya ada di yang merah di voltase dan yang hitam di COM atau negatif. Jadi pengukurannya adalah seperti ini. Nah, tadi tertinggi berapa tadi? 223. Ini berarti tegangan di rumah saya ini masih bagus ya. Karena kenapa? Kalau di bawah 200 pastinya merusak elektronik ya guys, atau terlalu tinggi juga merusak elektronik. Jadi kita cek skala voltasenya itu stabil apa enggak ya. Kalau enggak stabil atau di bawah 200, kita perlu yang namanya stabilizer di tiap komponen elektronik biar lebih awet. Oke, setelah itu apa saja yang bisa dilakukan ini adalah ya, di sini tertulis simbol kapasitor ya. Kalau yang di sini itu nggak ada ya. Jadi di sini kita bisa mengukur elko atau kapasitor. Oke, selanjutnya kita akan mengukur sebuah kapasitor ya. Jadi di kapasitor ini kita akan memindahkan yang merah itu dari sini ya ke sini ya. Atau ada simbol MA ini ya, miliampere ya. Jadi arahkan knobnya. Kita akan mengukur sebuah kapasitor dengan nilai 10 mikrofarad ya. Berarti di sini kita putar skalanya ke 20 karena ke 10 nggak ada dan di sini terlalu rendah 2, jadi kita langsung ke 20 mikrofarad. Dan caranya ini sebelumnya kita konsletkan dulu karena biasanya kapasitor itu menyimpan arus ya. Jadi untuk pengaman biar nggak terjadi apa-apa. Setelah itu kita tempelkan probe negatif, positif ini tidak masalah yang mana saja. Dan kita lihat di layar menunjukkan angka berapa. Nah, di layar menunjukkan angka 10,26, berarti kapasitor ini masih bagus ya. Ini juga saya baru beli ya kapasitor ya. Dan di sini nilainya adalah 8 mikrofarad ya. Ini biasa sering dipakai di mesin cuci, di AC dan di yang lainnya ya.
Nah, ini 7,9 ya, berarti ini masih bagus ya. Jadi masih bisa dipakai seperti itu. Dan juga untuk pengukuran elko juga sama guys ya. Nah, di sini tertulis 100 mikrofarad. Jadi ringnya kita ubah ya dari 20 ke 200. Ingat untuk elko ya, yang habis dipakai kita konsletkan seperti ini dulu untuk pengamanan. Nah, untuk kutub negatifnya yang hitam ini, yang merah di positif. Oke, di sini 93 ya. Jadi ini masih bisa dipakai ya. Karena standarnya di sini tertulis ya 100 mikrofarad dan untuk masa toleransinya sekitar 15% biasanya ya. Jadi 93 ini masih bisa dipakai. Sekarang kita akan mengukur yang lainnya ya. Jadi di sini ada sebuah yang namanya dioda atau lampu ya. Jadi sama untuk pengukuran lampu kita rubah ke dioda karena lampu LED seperti ini masuk golongan dioda ya. Jadi anoda katodanya kita coba dulu ya. Nah, ini berarti kita kebalik. Nah, kalau dia nyala berarti ini masih berfungsi lampunya. Oh, mohon maaf teman-teman ya. Di sini saya masih menggunakan jack miliampere, jadi kita pindahkan dulu ke volt atau ohm. Dan ini tetap ya, untuk ringnya tetap. Nah, berarti ini masih bagus. Oke, dan masih banyak lagi yang bisa dilakukan dengan sebuah sanit ini ya. Jadi pastikan Anda tidak salah membeli dalam penggunaan multimeter karena multimeter ini sangat banyak sekali manfaatnya ya. Salah satunya kita nantinya akan mengukur sebuah ampere, tapi di sini untuk pengukuran ampere ini seharusnya itu ya dengan sebuah beban ya. Jadi kalau nggak ada beban kita nggak usah terlalu lama ya untuk mengeceknya. Jadi ini kita pindahkan dulu ke sebuah jack 10 ampere dan kita akan mengukur ya. Tapi ini biasanya kita pakai beban lampu atau apa ya, tapi di sini untuk mengecek baterai ini masih bagus atau enggaknya bisa ya, tapi jangan terlalu lama ditempel ya. Negatif dan ini positif, ingat yang hitam negatif. Ini belum saya rubah, kita rubah dulu ke 10 ampere karena ini DC, kita rubah ke ampere DC ya. Jadi ini masih ada setengah ampere ya, per jamnya mengeluarkan arus setengah ampere. Jadi ini masih ada sisa arusnya, berarti ini masih kemungkinan masih bisa dipakai ya. Dan ini juga di sini tertulis ya, 1900 miliampere, sekitar 1,9 ya. Apakah dia masih ada 1,9 ampere per jamnya? Apakah masih ada arusnya? Kita cek dulu. Nah, masih 2,7 ya guys ya. Jadi ini masih banyak sekali arusnya. Jadi kemungkinan ini baterainya ini memang masih bagus ya. Jadi itulah ya cara pengukuran menggunakan sebuah multimeter digital, dan masih banyak lagi kegunaannya. Cuman karena waktunya sangatlah pendek ya, di sini nggak akan cukup untuk ya menjabarkan sebuah kegunaan dari fungsi multimeter digital ya. Oke guys ya, sementara itu dulu itu yang bisa saya sampaikan ya. Yang jelas ya, Anda jangan sampai salah memilih sebuah multimeter untuk keperluan sehari-hari. Oke, sampai ketemu lagi dengan saya.
Tovan di Global Channel.